Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Mekatronika 6B pagi akan menjelaskan mengenai tugas sistem dumbwaiter atau sistem lift 3 lantai. Nah, di sini kami menggunakan sistem dumbwaiter restoran. Dengan saya Adelia Pujastuti dengan NIM 33 dan rekan saya. Saya Muhammad Hafiz Jamal Abdullah dengan NIM 4212301053. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini kami untuk sistem dumbwaiter restoran 3 lantainya ini bisa dilihat contohnya itu seperti ini nantinya di real life-nya untuk pengantar makanan. Oke, next. Oke, jadi sedikit menyinggung mengenai latar belakang. Nah, sekarang restoran yang beroperasi di gedung 3 lantai itu menghadapi tantangan operasional yang cukup signifikan, yaitu keharusan pegawai untuk naik turun tangga secara berulang kali dalam mengantarkan makanan, minuman, maupun bahan baku antar lantai. Nah, kondisi ini tidak hanya memperlambat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja, terutama ketika pegawai membawa nampan panas, panci berisi cairan, atau bahkan bahan baku dalam jumlah besar. Nah, di sisi lain, solusi mekanisasi seperti lift penumpang atau elevator komersial membutuhkan investasi yang sangat besar dan infrastruktur yang kompleks, sehingga tidak terjangkau untuk skala usaha menengah ke bawah atau UMKM. Nah, sebagai solusinya, kami merancang sebuah sistem dumbwaiter lift barang skala kecil dengan kapasitas 50-100 kg yang dikhususkan untuk memindahkan makanan dan barang ringan antar lantai. Nah, sistem ini menggunakan motor listrik satu fasa Doors 20 volt yang sesuai dengan instalasi listrik standar rumah dan ruko, sehingga tidak memerlukan penambahan daya khusus. Nah, untuk di simulasinya nanti akan seperti digambar, nah, akan terlihat. Oke, next. Oke, selanjutnya itu flowchart dari sistem lift yang akan kami buat. Itu pertama, untuk mulainya kita harus menekan button start di panel lantai satu. Kemudian ketika button start sudah ditekan, maka eh, lift sudah siap untuk digunakan dan eh, ketika tombol stop ditekan, maka semua sistem lift akan mati. Kemudian setelah tombol start ditekan tadi, eh, lampu indikator lantai akan menyala sesuai dengan keberadaan si liftnya. Jika lift awal berada di posisi lantai satu, maka lampu lantai satu akan menyala. Kemudian menekan tombol lantai tujuan. Jadi kami membuat programnya di sini dengan cara jika lampu lantai satu menyala, kemudian ditekan tombol lantai dua, maka lift akan naik. Dan begitu juga untuk tombol lantai tujuan yang lainnya. Kemudian lift akan naik sesuai dengan arahannya, apakah akan naik atau akan turun. Kemudian ketika lift tiba di tujuan, maka akan mengupdate lagi lampu indikator lantainya dan lift akan mati ketika sudah berada di lantai tujuan. Dan sistem akan looping seperti itu terus sampai tombol stop atau emergency ditekan, artinya seluruh sistem lift sudah mati. Oke, kemudian untuk program leadernya sendiri, kami buat seperti ini di sini. Jadi awal ini itu ada rangkaian scaffolding untuk mematikan dan menghidupkan sistem liftnya semua. Kemudian di sini ada untuk update indikator lantai. Kemudian di room yang 19 ini itu adalah jika sistem lift on, kemudian ada lampu lantai satu menyala dan tombol lantai dua ditekan, maka akan set M0. M0 artinya ya gerakan dari lantai satu pindah ke lantai dua, dan begitu juga untuk gerakan-gerakan lainnya. Dan juga ada reset di bawahnya itu, bisa dilihat di sini juga, itu untuk mematikan ketika lift sudah sampai di tujuan. Dan program selanjutnya itu lift menyala ketika M0. Jadi M0, M1, M2 itu untuk menaikkan lift, dan M3, M4, M5 itu untuk menurunkan lift. Oke, next slide. Akan dijelaskan oleh Adit.
Oke, baik. Di sini terdapat rangkaian kontrol dan dayanya. Nah, pertama kita fokus ke rangkaian daya, yang dimana di sini kami menggunakan motor satu fasa dan MCB satu fasa, menggunakan dua kontaktor dan juga menggunakan dua tor. Nah, di sini untuk forward reverse-nya, di sini kami menggunakan forward reverse-nya itu untuk forward-nya itu untuk naik dan reverse-nya itu untuk turun. Itu ada U1 dan U2. Nah, di sini kami menggunakan kapasitor run CB-B65 untuk forward reverse-nya. Oke. Dan di sini terdapat rangkaian kontrolnya. Nah, untuk rangkaian kontrolnya ini, kami menggunakan tombol start, stop, dan emergency. Nah, di sini kami menggunakan 4 sensor di sini dan di sini untuk keterangannya, untuk ada stop, stop, U stop, dan stop. Nah, di sini juga kami menggunakan untuk tombolnya untuk dari setiap lantai. Di sini terhubung ke X10, untuk lantai duanya terhubung ke X11 dan untuk lantai tiganya terhubung ke X12. Nah, di sini juga kami menggunakan dua kontaktor. Di sini ada eh, lampu dari push button lift on dan lift off-nya. Di sini untuk lampu lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga. Oke, next. Nah, di sini terdapat panel dalam. Nah, untuk panel dalam ini ada MCB satu fasa, ada power supply, ada PLC, ada kontaktor dan tor juga, dan ada terminal. Next. Nah, ini terdapat tiga panel. Untuk panel luarnya ini ada ada untuk di lantai satu, dan ini untuk di lantai dua, dan yang di kiri itu terakhir ada untuk di lantai tiga. Oke, next. Nah, di sini ada bill of materialnya. Kami menggunakan PLC dan lain-lain. Di sini kami tidak membeli lift yang langsung, yang dimana kami merakitnya tersendiri. Jadi di sini terdapat juga ada bahan-bahannya, yaitu ada katrol baja, ada rel pemandu, ada kabin dumbwaiternya, ada pintu kabin dan lain-lain. Oke, next. Nah, untuk anggaran kebutuhan material dan peralatan liftnya itu terdapat di 75.805.684 rupiah. Nah, untuk anggaran biaya jasa dan instalasinya, kami menggunakan eh, ada honor pengelola programnya, ada jasa instalasi mekanik liftnya, itu ada 4 orang. Dan ada instalasi panel, instalasi kabel, jasa las dan fabrikasi rangka, dan jasa uji coba, dan lain-lain. Nah, di sini juga kami menambahkan biaya tak terduga karena nanti pada suatu saat pasti ada saja biaya-biaya yang akan membutuhkannya lagi. Yaitu kami menggunakan 5% dari biaya total material. Nah, untuk total biaya jasanya itu terdapat di 27 juta. Nah, untuk total keseluruhannya, material dan jasa itu ada 103.195.969 rupiah. Oke, next. Selanjutnya adalah demo. Oke, saya akan mendemokan dari sistem lift untuk restoran atau waiter untuk 3 lantai. Di sini kami buat, di sini ada beberapa konveyor. Konveyor ini nantinya di restoran sendiri tidak dipakai. Jadi emang manusianya langsung meletakkan apa yang akan dibawa naik atau dibawa turun ke dalam kabin dari liftnya itu sendiri. Jadi di sini konveyor hanya kami gunakan untuk sebagai simulasi saja. Dan di sini terdapat 3 panel. Ada panel lantai satu, seperti tadi sudah dijelaskan, ada terdapat 6 tombol. Lantai dua ada 3 tombol dan lantai tiga ada 3 tombol. Kemudian di sini kita coba untuk menaikkan barang dari lantai satu ke lantai dua.
Kemudian di sini coba kita lihat di panel awal, karena sistem lift belum kita nyalakan dengan menekan tombol start, maka dia akan memiliki keterangan stop di sini. Kita hidupkan sistemnya liftnya dulu. Oke, karena lift sekarang berada di lantai satu, maka lampu lantai satu akan menyala. Kemudian kita tekan tombol lantai dua, lift akan berjalan ke lantai dua, dan ketika sudah sampai akan mengupdate lampunya. Kemudian kita keluarkan dahulu barang dari lift. Oke, sekarang kita coba untuk menurunkan barang dari lantai satu, dari lantai dua ke lantai satu. Oke, sini kita pencet tombol lantai satu dari panel di lantai dua, barang tekan turun. Jadi kemudian kita tinggal keluarkan barang dari lift. Oke, mungkin untuk terakhir kita coba dari lantai satu ke lantai tiga. Mungkin kita akan menekan tombolnya dari lantai tiga. Oke, di sini tekan tombolnya, barang akan naik sampai ke lantai tiga. Kemudian orang yang tugas akan mengeluarkannya dari lift. Oke, mungkin sekian saja simulasi dari sistem lift yang telah kami buat. Oke, Boleh. terima kasih. Baik, terima kasih Jamal. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Mal, boleh nggak ke